dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikuti Islam azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita live interaktif bertemakan tentang kembali ke hadis Nabi, tentunya bersama guru kita Al Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelum kita sapa beliau dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin majukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskur ya Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fatwa TV yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kajian ini secara online. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti kita dapat mengambil manfaat dan mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di hujung hari di bulan Dzulqa'dah. Maka besok kita masuk bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bulan Dzulhijjah merupakan 10 awal bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal fajr wal layalin 'ashr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi fajar dan demi 10 malam, atau demi 10 malam, yaitu maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah
tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, tidak bersumpah kecuali kepada sesuatu yang sangat agung. Ketika di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan 10 hari awal di bulan Zulhijjah, menunjukkan keagungan hari-hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, kata Nabi SAW, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata Nabi SAW, tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah dikerjakan kecuali hari-hari ini, yaitu 10 awal di bulan Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Bahkan amalan pada hari tersebut melebihi daripada jihad di jalan Allah. Kata Nabi SAW, "Walal jihad fi sabilillah." Iya, bahkan melebihi jihad di jalan Allah. Kecuali illa rajulun kharaja bimalih wa nafsih summa lam yardi min dzalika bi syai', yaitu seseorang yang keluar berjihad dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia tewas di medan peperangan dan hartanya habis, maka hal perkara inilah yang bisa menandingi 10 awal di bulan Zulhijjah. Maka ini menunjukkan hari yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang merupakan puncak kejayaan Islam, ya, dikalahkan dengan amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan hari ini hari yang sangat agung sekali. Bahkan para ulama mengatakan 10 siang di bulan Zulhijjah, ya, 10 siang di bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada 10 malam terakhir, lebih utama daripada 10 hari terakhir di siang hari di bulan Ramadan. Maka kalau kita bandingkan siang di bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah dengan siang di 10 akhir di bulan Ramadan, maka 10 Zulhijjah awal itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, sunat subuh yang Anda kerjakan, 2 rakaat subuh yang Anda kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih utama ketimbang Anda mengerjakan 2 rakaat subuh di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena hari ini sangat agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Nabi untuk dikerjakan kecuali 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ini mencakup siang dan malamnya. Sebagian orang salah paham tentang masalah 10 awal bulan Zulhijjah ini. Sebagian menganggap bahwasanya keutamaannya hanya berlaku pada siang saja. Ini keliru. Keutamaannya juga berlaku pada malam harinya. Ya, maka hendaknya kita, ya, mensiapkan diri kita dalam rangka menghadapi 10 awal bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama kenapa 10 awal bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada hari-hari yang lainnya di dalam setahun. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata beliau, tajtami'u fiha ummahatul ibadat. Kata beliau, sesungguhnya pada 10 awal atau 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu terkumpul padanya adalah ummahatul ibadat, induk-induk ibadah. Ya, ibadah-ibadah besar terkumpul pada 10 awal bulan Zulhijjah, dari menyembelih, dari berhaji, dari berpuasa hari Arafah, dari bersedekah, sholat Id, ya. Maka semua induk ibadah itu terdapat pada 10 awal bulan Zulhijjah, dan ini tidak didapatkan di hari-hari lain selain 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu 10 awal bulan Zulhijjah kenapa harinya lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena terdapat padanya banyak ibadah. Maka rugi besar seorang muslim menyia-nyiakan waktunya atau tidak memperdulikan 10 awal bulan Zulhijjah. Ketika datang hari-hari yang mulia tersebut, kita cuekkan begitu saja tanpa diisi dengan amal-amal soleh. Maka secara singkat saya akan menyebutkan amal-amal soleh yang hendaknya kita
isi pada 10 awal bulan Zulhijjah. Amal soleh apa saja? Yang pertama tentu saja berhaji dan berumrah, ya. Karena ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan, dan ibadah haji ya terjadi pada bulan-bulan haji, dan antara bulan haji adalah bulan Zulhijjah. Maka kalau Anda mampu untuk berhaji dan umrah, maka lakukan ya di hari-hari yang mulia ini. Kemudian yang kedua adalah menyembelih, berkurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Maka berkorban, ya, maka berkorban ini sangat dianjurkan di dalam Islam, karena pada hari ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa, ya, berpuasa pada hari Arafah, dan juga berpuasa pada 10 awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena ini sangat dianjurkan ketika kita ya berada pada 10 awal bulan Zulhijjah, dan kita tahu keutamaan puasa hari Arafah menghapuskan ya dosa-dosa yang tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Maka 2 tahun dihapuskan dosa kita. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Ya, maka hendaknya kita berpuasa khususnya pada hari Arafah, dan kalau kita bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka ini tentu lebih baik. Kemudian amalan juga yang dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah adalah seorang muslim memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara zikir yang paling utama adalah kita membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, karena Al-Qur'an adalah afdhalul zikir, seutama-utama zikir. Maka kita perbanyak bacaan Al-Qur'an kita. Kalau bisa kita melebihi bacaan Quran kita di waktu bulan Ramadan, ya. Karena hari ini lebih utama daripada 10 akhir, ya. Hari ini lebih utama daripada 10 siang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian di antara zikir juga adalah kita membaca zikir-zikir pagi dan petang kita jaga. Kemudian juga zikir-zikir setelah sholat kita jaga, dan juga kita bertakbir. Ya, kita bertakbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya, maka kita bertakbir, ya, semenjak ya masuk tanggal 1 Zulhijjah. Yang disebut takbir ini adalah takbir mutlak, ya. Ya, dari tanggal 1 Zulhijjah terus kita bertakbir sampai tanggal 13 sebelum terbenam matahari, ya. Sebelum terbenam matahari. Dan takbir di waktu ya bulan Zulhijjah ini ada 2, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak adalah dimulai dari tanggal 1 sampai hari-hari tasyrik, ya. Adapun takbir muqayyad dimulai adalah pada ya hari Arafah, ya, dimulai pada hari Arafah. Ya, seseorang bertakbir sampai sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan takbir muqayyad itu ya dilakukan setelah salat, ya, setelah salat fardu. Seseorang bertakbir langsung, ya. Sebelum dia beristighfar, dia langsung bertakbir. Maka memperbanyak ya takbir kita di waktu 10 awal bulan Zulhijjah. Adapun orang berhaji, maka dia menggabungkan antara takbir dengan talbiyah. Ya, dia bertakbir dan juga bertalbiyah. Kemudian amalan yang juga sangat dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Ramadan, 10 awal di bulan Zulhijjah, maka ibadah yang sangat dianjurkan adalah seseorang juga memperbanyak sedekahnya, ya, memperbanyak sedekah, ya, karena ya sedekah ini ya sangat dianjurkan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatu min mal." Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah sedekah kita, dan insyaallah Allah lipat gandakan dengan lipat ganda yang luar biasa. Dan juga amalan yang terpenting yang jangan kita lupakan ketika kita berada 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah bertaubat, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita dan menyesali perbuatan dosa-dosa kita, dan beristighfar, ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, amal ibadah ya yang kita kerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah menyambung tali silaturahim, terlebih lagi kepada kedua orang tua kita. Kalau dulu mungkin ya hari-hari yang ada jarang atau mungkin sering, maka lebih sering lagi kita berkunjung ke rumah orang tua kita, lebih sering lagi kita menelpon beliau, berkomunikasi dengan beliau. Maka ya berbakti kepada dua orang tua ya sangat-sangat ditekankan ketika seorang tersebut berada 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau hari-hari biasa kita sering mengunjungi beliau, maka hari-hari ini lebih lagi
kita mengunjungi beliau, lebih lagi kita perhatikan keadaan orang tua kita, karena ya berbuat bakti ini ya ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan hamba-Nya untuk memuliakan kedua orang tuanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara studio. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, mengikuti Islam, demikianlah nasihat pembuka dari guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa senantiasa beramal soleh. Allahumma amin. Nah, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustadz, sambil menunggu penelpon, mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan via website, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Rahmat Hidayat di Banten, Kota Tangerang. Bismillah, izin bertanya Ustaz tentang yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid. Lalu dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Bagaimana jika tidak dalam keadaan berwudu, apakah masih dapat keutamaan tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka hadis itu ya berkaitan dengan orang yang pergi sholat kemudian dia berwudu dari rumahnya. Adapun ya kondisi orang tidak berwudu, ya maka ya dia tidak mendapatkan keutamaan tentang fadilah tersebut. Dan hadis itu juga diposisikan oleh para ulama. Ya, diposisikan oleh para ulama tentang derajatnya. Oleh karenanya zahir hadis yang mensyaratkan bahwasanya dia berwudu dari rumahnya, maka dia mendapatkan fadilah tersebut. Ketika dia keluar tidak berwudu dari rumahnya, maka dia tidak mendapatkan fadilah tersebut. Wallahu taala alam. Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Rahmat Hidayat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita bacakan pertanyaan kedua dari Ummu Ahsan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kita memakan hidangan hajatan dari orang yang pekerjaannya menjual sate anjing? Di sini status makanan yang dimasak dan uang dari hasil penjualannya tersebut, apakah halal kalau kita makan ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kalau seandainya Anda diundang oleh seseorang dan Anda tahu 100% dari hasil usahanya itu ada sesuatu yang haram, maka para ulama mengatakan tidak boleh kita memakan dari pemberiannya dia. Kalau seandainya kita tahu 100% dari hasil usahanya ada dari sesuatu yang dia dapatkan dari yang haram. Tapi kalau seandainya hasil usahanya itu bercampur, ada yang haramnya, ada yang halalnya, kemudian ternyata yang haramnya lebih banyak, di sini kata para ulama hukumnya makruh. Hukumnya makruh kita makan dari pemberian dia. Tetapi kalau seandainya yang halalnya lebih banyak daripada usaha yang dia dapatkan, sedangkan yang haramnya sedikit, maka insya Allah tidak mengapa seseorang memakan dari pemberian orang tersebut. Maka dilihat dari konteks soal tadi, seolah-olah penghasilan beliau itu dari sesuatu yang haram, karena jual sate anjing tadi katanya, maka anjing itu diharamkan. Ya, maka kalau seandainya penghasilan beliau berasal dari ini, sumbernya ini, tidak ada sumber yang lain lagi, maka tidak boleh kita memakan apa yang beliau berikan. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Ahsan di Karanganyar, semoga bisa difahami. Dan Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Mustika di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bolehkah kita berjabat tangan dengan saudara laki-laki kita dari kakek kita, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Berjabat tangan dengan saudara kakek. Nah, Ustaz, berjabat tangan dengan saudara laki-laki dari kakek kita, Ustaz. Saudara kakek berarti ya. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka boleh ya kalau seorang ya berjabat tangan dari saudara
kakeknya. Ya, dia punya kakek itu punya saudara, maka tidak ada masalah dia berjabat tangan. Ya, berjabat tangan dengan saudara kakeknya. Ya, karena itu bagian dari mahramnya dia, maka tidak mengapa dia berjabat tangan. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan kita angkat pertanyaan via telepon pertama di kesempatan kali ini. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu Ririn. Ya, Ibu Ririn di Depok. Silakan Ibu Ririn. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Gini, saya kan dulu waktu belum dari awal haid sampai maksudnya beberapa tahun belakangan ini kan saya puasanya nih masih ini ya, puasa Ramadannya bayar, cuma nggak pernah saya catat gitu, jadi saya lupa hutang saya berapa gitu. Baik. Nah sekarang saya ingin mau puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, cuman utang-utang saya yang lalu tuh saya lupa ada berapa gitu dari saya awal masih haid. Nah itu gimana ya Ustadz? Dari awal saya dari Ibu haidnya umur 12 tahun. biasanya berapa? Kenapa? Biasanya haidnya berapa hari? Ya kalau waktu awal-awal dapat itu mungkin sekitar 12 hari. Waktu saya baru pertama kali dapat ya, sekitar umur 12 tahun begitu. Tapi setelah umur berapa tahun itu saya lupa, jadi seminggu gitu. Sekarang saya udah umurnya hampir 40 tahun. Nah saya tuh dari dulu tuh nggak pernah mencatat berapa yang utang saya berapa, terus saya bayarnya berapa gitu. Nah itu kadang nggak full utang saya lunas gitu loh maksud saya. Jadi saya masih ada utang di tahun-tahun yang lalu gitu. Apakah saya boleh puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau saya harus melunasin dulu? Cuman saya mau bayar, ya bayar sih. Cuman saya nggak tahu berapa tepatnya hutang saya gitu dari dulu. Ya. Baik, cukup Ibu ya pertanyaannya. Ya, Baik, mohon ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. ya. Nah, silakan Ustaz. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, pertanyaan beliau ini dua pertanyaan sebetulnya, menanyakan boleh nggak puasa di bulan awal-awal di bulan Zulhijjah sedangkan puasanya belum lunas, puasa qadha-nya. Yang kedua, pertanyaan beliau yang bisa saya tangkap adalah bagaimana cara mengqadha puasa beliau sedangkan beliau lupa bilangan hari, berapa hari yang beliau belum pernah bayar utangnya ketika lagi haid di sejak zaman dahulu, bukan tahun ini. Jadi sejak dahulu kata beliau. Taib. Pertama, insya Allah boleh ya seseorang puasa di awal bulan Zulhijjah walaupun dia belum sempat melunasi utangnya. Ya kalau seandainya dia puasa lebih dahulu, puasa sunnah dulu, maka insya Allah tidak ada masalah ya, tidak mengapa ya. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah beliau mengqadha puasa beliau di bulan Sya'ban. Itu menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha sebelumnya pernah berpuasa sunnah ya, mendulukan puasa sunnah daripada puasa membayar hutang. Selama waktunya belum masuk, maka insya Allah tidak mengapa. Selama waktu qadha itu belum habis, maka tidak mengapa seseorang memulai puasa 10 awal di bulan Zulhijjah. Ya, ini secara umum itu jawabannya. Tetapi berkaitan dengan kasus ibu ini, tadi saya tangkap ya, bahwasanya banyak sekali mungkin bertahun-tahun mungkin sering nggak lunas dan tidak dicatat berapa gitu jumlahnya. Maka kalau seandainya hitungan ibu ya sekarang itu dikembalikan kepada kebiasaan ya, kebiasaan. Maka kalau seandainya hitungan ibu ini puasanya itu banyak sekali sampai setahun misalnya, qadarullah misalnya ya, sampai setahun ya, kalau dihitung 360 hari ternyata belum dibayar misalnya semacam itu, maka ya dia tidak boleh berpuasa Zulhijjah, karena kalau dia berpuasa bulan Zulhijjah nanti akan nggak kebayar utangnya, tidak kebayar utangnya. Tapi kalau misalnya hitungan ibu, kalau dihitung ya perkiraan ibu sekitar mungkin kalau dibanyakkan sekali ya sekitar 3 bulan lah Ustadz misalnya, maka tidak ada masalah Anda berpuasa awal di bulan Zulhijjah. Nah, gimana cara mengqadha Anda pakai ya perkiraan yang artinya perkiraan yakin, artinya mengambil kemungkinan yang pasti. Ya, kan mungkin bingung berapa hari ya, antara 10 sampai 15. Tapi 15 itu saya yakin. Kalau 15 itu pasti sudah.
Ya, tapi kalau 10 saya tidak tahu, maka ambil kemungkinan yang yakin. Maka di sanalah Anda mengqadha. Di sanalah Anda mengqadha. Ini sama seperti permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Orang tidak tahu dia berapa dalam sehari itu berapa sholat dia tidak sholat. Dia tidak tahu berapa sholat dia tidak sholat. Apakah 3 waktu? Apakah 4 waktu? Dia lupa. Apakah 5 waktu? Maka kata para ulama, kalau dia tidak tahu dalam sehari itu berapa sholat yang dia tinggalkan akibat kena ketiduran dan seterusnya, maka dia qadha 5 waktunya. Dia qadha 5 waktunya, mengambil kemungkinan yang pasti. Sama seperti ibu, maka ambil nanti kemungkinan yang pasti. Ibu ingat-ingat, ya, maka ambil kemungkinan yang pasti, kira-kira sekian. Ini pasti dah, insyaallah tidak salah. Ya, kalau hendak lebihnya aja lagi misalnya. Maka ambil kemungkinan yang pasti tersebut, bukan kemungkinan yang minim, tapi kemungkinan yang pasti, maka Anda qadha. Maka kalau seandainya kemungkinan yang pasti ini kurang dari setahun, maka silahkan Anda berpuasa awal di bulan Zulhijjah. Tetapi kalau seandainya ya tadi kalau di total semuanya lebih ya dari setahun, ya maka harus mengqadha puasa ini. Ya tidak boleh berpuasa di awal bulan Zulhijjah ya. Karena pertama yang ibu lakukan berdosa ya. Ya jelas dulu tidak diqadha sampai masuk waktu berikutnya ya, dan belum sempat kita qadha, kalau enggak ada udzur syar'i maka kita berdosa. Ya, seorang yang haid kemudian dia suci dari haidnya, tidak langsung dia mengqadha puasanya sampai masuk puasa berikutnya tanpa ada udzur syar'i, maka ini berdosa. Maka dia berdosa, wajib bertaubat kepada Allah, wajib meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia qadha puasa yang dia tinggalkan. Ya, dia qadha puasa yang ditinggalkan. Kalau sudah lupa, maka dikira-kira berapa ya kemungkinan pastinya, insyaallah yang tidak meleset hitungannya semacam itu. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, berarti diniatkan mengqadha puasa wajib begitu ya, Ustaz ya? Iya. Nah, Ustaz, barakallahu. Kalau puasa sunnah tidak bisa digabungkan dengan puasa wajib. Tetapi maksudnya adalah dilihat kemungkinannya berapa hari tadi kata saya. Kalau seandainya kemungkinannya kurang dari setahun, ya nggak apa-apa, dia berpuasa Zulhijjah dulu, baru nanti setelah itu dia berpuasa mengqadha puasa wajibnya. Tapi kalau misalnya puasanya banyak, kan tadi dari umur 12 tahun tadi beliau jelaskan, nggak tahu saya umur beliau berapa sekarang ini, yang bisa jadi itu kalau banyak ditinggalkan bisa sampai 4 bulan, 5 bulan, nggak tahu kita. Ya, tapi kalau seandainya banyak sekali, kalau seandainya dikerjakan puasa awal bulan Zulhijjah, tidak terkejar mengqadha puasa itu, maka harus mengqadha dia. Ya, tapi kalau seandainya kemungkinan terkejar mengqadha puasa itu sebelum datang bulan Ramadan berikutnya, maka nggak apa-apa, dia mengerjakan puasa awal bulan Zulhijjah. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Ririn di Depok, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan lanjutan dari website. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Hilal Kurniawan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana permasalahan terjemahan dan transliterasi dari bahasa Arab terkait hal-hal tentang Islam seperti terjemahan dan transliterasi hadis, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Saya kurang jelas soalnya ini, yang dia tanyakan apa ya? Ini sebutkan yang dia menanya bagaimana permasalahan terjemahan dan transliterasi dari bahasa Arab terkait hal-hal tentang Islam, katanya Ustaz. Seperti terjemahan dan transliterasi hadis. Iya, kalau ditanyakan apakah hukum menerjemahkan hadis misalnya, maka tidak ada masalah orang menerjemahkan hadis atau menerjemahkan Al-Quran. Ada, walaupun menerjemahkan Al-Quran sebagian ahlu ilm berselisih. Ya, tetapi penulisan, misalnya penulisan Al-Quran dengan huruf Latin, dan ini dilarang oleh para ulama. Ya, tetapi kalau yang ditanyakan tadi literasi ya, penterjemahan hadis ya, maka kalau ditanyakan apakah boleh, ya tentu insya Allah boleh, tidak ada masalah. Kalau ditanyakan bagaimana penterjemahannya semacam apa, maka orang menterjemahkan itu ada dengan dua cara. Ada terjemah bebas, ada terjemah harfiyah namanya. Terjemah hurrah, ada terjemah harfiyah. Terjemah hurrah itu terjemahan bebas, yang penting sampai maksudnya. Ada terjemah harfiyah, saklek per kalimat ya. Maka kedua metode ini diperbolehkan dalam menerjemahkan sesuatu. Tetapi kalau ditanyakan, ya karena pertanyaan beliau ini tidak dispesifikkan apa yang dimaksudkan. Tapi kalau ditanyakan bagaimana ya perkembangan penterjemahan ya,
hadis dengan diterjemahkan, maka banyak ya proses penerjemahan sekarang banyak, hampir ya buku-buku ya yang berbahasa Arab khususnya buku-buku hadis itu sudah banyak sekali diterjemahkan. Terlepas ya terjemahan itu ada yang mungkin salahnya mungkin sebagian kalimat atau semacam, dan itu wajar ya di dalam satu buku ya atau seseorang wajar menterjemahkan ya, makanya nanti ada tim editornya yang mengedit ya, kemudian juga masukan dari orang pembaca sehingga terus ya diperbaiki terjemahan tersebut. Maka alhamdulillah di negara kita di Indonesia sekarang ini luar biasa ya penerjemahan buku-buku ya. Hampir ya semua buku-buku hadis diterjemahkan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Jami' At-Tirmidzi, ya Sunan Ibnu Majah, ya hampir semuanya diterjemahkan. Ya Kitabul Muwatta. Maka Masya Allah, ya kitab-kitab yang penting di dalam ilmu hadis itu rata-rata sudah diterjemahkan. Terlepas ya terjemahan itu baik atau banyak mengandung kesalahan, itu dikembalikan nanti kepada yang menterjemahkan, dikembalikan kepada yang percetakan itu sendiri, bagaimana tim yang ada di dalam percetakan tersebut. Tapi intinya perkembangan penerjemahan di negara kita ini sangat pesat sekali. Hampir ya rata-rata ya buku-buku yang masyhur, Ummahatul Kitab, ya buku-buku induk ya di dalam di dalam setiap bidang ilmu agama itu sudah diterjemahkan. Ya hampir semuanya sudah diterjemahkan. Baik itu ilmu hadis, ilmu fikih, ya kemudian ilmu tafsir, ya ilmu aqidah, ya maka hampir semuanya telah diterjemahkan, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin ya. Walaupun seorang muslim jangan dia mencukupkan dengan terjemahan, berusaha juga dia belajar bahasa Arab sehingga paham apa yang disampaikan oleh ulama dalam bahasa Arab. Wallahu taala alam. Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan kedua di kesempatan kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Yodi di Pekanbaru. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Yang pertama Ustaz, bagaimana cara menyikapi suami yang terlalu pendiam? Jika ada masalah, jarang merespon, tapi cuma diam dan tidak memberikan solusi apapun. Atau menghiburlah dengan kata-kata, padahal kita kan pengennya curhat sama suami saja jika ada masalah. Terus Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang tidak mau mengambil warisannya? Padahal istri dan anaknya butuh tempat tinggal dan modal usaha. Alasannya kasihan sama saudarinya yang tempati rumah warisan, karena mereka kan cuma 2 orang bersaudara. Sementara dia dan istri dan anaknya tinggal di rumah mertuanya. Baik. Cukup Ummu? Udah cukup. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Terima kasih, barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Bagaimana sikap seorang istri menyikapi suami yang pendiam ketika sang istri tersebut curhat kepada sang suami? Pertama ya tentu ya kita juga harus memahami kadang-kadang tabiat manusia itu beda-beda. Ya ada suami itu mungkin lebih banyak pendiamnya, susah berbicara. Ada juga kadang-kadang sebagian suami tersebut dia banyak bicara ya, tetapi rata-rata laki-laki itu berbicaranya lebih sedikit daripada wanita ya. Maka tentu ini sifat macam-macam antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Maka sebagai seorang wanita muslimah ya maka hendaknya juga ya kalau seandainya dia melihat sifat lakinya semacam itu, mungkin dia berusaha ya dengan mungkin bertanya kepada suaminya secara langsung, ya Mas, apakah ada pendapatnya enggak? Mungkin tidak hanya sekedar diceritakan, tapi langsung ditanyakan kepada beliau solusinya apa. Ya, karena mungkin sebagian laki-laki kadang-kadang tidak langsung connect, tidak langsung menyambung curhatan sang istri. Dia pikir cuma sekedar mendengarkan sudah selesai. Mungkin sang istri ini pengen lebih jauh lagi, ingin ditanggapi, ingin berdiskusi. Maka kalau tahu suami Anda pendiam misalnya, maka langsung ke inti permasalahan. Saya minta solusinya dari Mas apa?
Ya, kalau seandainya beliau menjawab tidak tahu, tidak ada, maka tidak bisa kita memaksa. Ya, kalau seandainya beliau tidak bisa memberikan solusi, kalau seandainya beliau tidak bisa memberikan ya, ide ya untuk memecahkan masalah Anda, maka tidak bisa juga kita paksakan. Ya, tetapi caranya adalah ya agar suami itu mungkin ingin memberikan solusi, memberikan idenya, ya tanggapannya, maka langsung ditanya. Tidak hanya sekedar bertanya, tidak hanya sekedar menceritakan, tapi langsung ditanya kepada suami tersebut. Maka otomatis dia akan menjawab. Tapi kalau seandainya sang suami tidak menjawab, ya bahkan tidak ditanya secara langsung, tidak mau menjawab, ya maka pertama kita berhusnudzon. Anda sebagai seorang istri berhusnudzon, mungkin beliau takut untuk menjawab karena permasalahannya mungkin besar. Ya, kalau dijawab mungkin sebesar, maka beliau memilih diam. Atau mungkin beliau untuk berhati-hati dalam masalah ini, maka kita berhusnudzon. Apalagi Anda seorang istri, maka berhusnudzon kepada suami Anda. Tetapi kalau seandainya betul laki-laki itu tidak mau menjawab, pada sang istrinya butuh jawaban, dan laki-laki itu tahu jawaban, ya makanya tidak boleh. Ya, kalau seandainya seorang suami, sebetulnya dia bisa memberikan masukan, memberikan ide, kemudian dia tidak memberikan masukan. Padahal sang istri itu butuh sekali masukannya. Maka ini tidak boleh. Pertama, melanggar hadis Nabi SAW, wa istansahaka fansahu. Jika saudaramu datang untuk meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka kewajiban seorang suami itu memberikan nasihat kepada istrinya. Kalau seandainya istri lagi curhat, meminta pendapat sang suami. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan di dalam Al-Qur'an, hendaknya seorang suami ini berbuat baik kepada istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah istri kalian dengan ma'ruf, dengan yang baik. Maka Allah memerintahkan ya berbuat baik sang suami kepada istri ini bukan hukumnya sunnah, tetapi merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada para pria untuk berbuat baik kepada istrinya. Ya, berbuat baik kepada istrinya. Maka ketika sang istri meminta pendapat kepada sang suami dan sang suami tidak mau memberikan jawaban dan menyakitkan hati istri, maka ini berdosa. Ya. Kalau dia tahu jawabannya tapi dia tidak memberikan jawaban, maka ini berdosa. Ya, maka wajib bagi suami tersebut memberikan solusi ketika dia tahu solusinya. Maka kalau yang ditanyakan tadi adalah bagaimana ya cara mensikapinya, pertama tadi Anda langsung tanya ke beliau, minta pendapat beliau. Jangan sekedar menceritakan, tapi langsung tanya ke beliau. Kemudian kalau seandainya tetap tidak ditanggapi, misalnya, maka sikap sang istri berhusnudzon, berbaik sangka kepada suaminya. Bisa jadi beliau tidak tahu jawabannya, atau tahu jawabannya tapi takut kalau seandainya memberikan jawaban malah menjadi masalahnya besar mungkin, maka berhusnudzon kepada beliau. Maka ini yang terbaik, sikap yang terbaik yang dilakukan oleh sang istri kepada sang suami. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan yang kedua adalah masalah seorang suami tidak mau mengambil warisannya, padahal istri dan anaknya perlu dengan warisan tersebut. Ya, maka di sini memberikan nafkah itu kewajiban seorang suami. Maka sang suami jika seandainya dia tidak memberi nafkah, kemudian tidak memberikan, tidak memenuhi hak-hak istri dan anaknya, maka berdosa. Di antara hak anak dan istri adalah diberikan tempat tinggal yang layak, diberikan makan, diberikan pakaian. Ya, maka ini hak-hak seorang istri dan anak. Maka seorang suami harus memenuhi nafkahnya, ya, karena dia adalah kepala rumah tangga. Ketika dia tidak memenuhi hak-hak istrinya dan mendahulukan hak orang lain, maka dia berdosa. Dia berdosa di sisi ini. Kalau seandainya dia mendahulukan hak-hak orang lain, tapi hak istri dan anaknya dia terlantarkan, hak yang wajib itu adalah memberikan tempat tinggal, kemudian memberikan makanan, ya, memberikan pakaian, ya, bermalam dia sama istri. Maka kalau seandainya dilalaikan hak-haknya istri, ya, dan dia lebih mementingkan hak-hak orang lain, maka ini berdosa sang suami. Ya, kenapa? Karena mendahulukan hak istri itu wajib hukumnya. Sedangkan hak saudaranya, memberikan makan saudaranya, memberikan tempat tinggal saudaranya, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka wajib harus didahulukan. Maka ini kalau kondisinya sang suami tidak memenuhi nafkah istrinya dan anaknya bahkan mendahulukan orang lain, maka berdosa. Terus bagaimana sikap istri dan anak? Maka sikap istri dan anak adalah menasihati sang suami. Kalau seandainya dia tidak memiliki pekerjaan, ya ambil. Kalau ada warisan, maka ambil dia. Jangan dia telantarkan istri dan anaknya tanpa dia beri
makan tanpa diberi nafkah, dan ini tidak boleh. Dan ini merupakan sebuah kezaliman seorang suami kepada istri dan anaknya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang ketika Anda dapat harta, punya harta, Anda sedekahkan semua harta Anda. Semacam tadi dia dapat warisan tapi tidak mau diambil, dia sedekahkan semua hartanya, dan ini dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tabsutha kullal basti fataquda maluman masura." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sedekahkan semua hartamu, ya, nanti engkau akan menyesal di kemudian hari. Maka dilarang orang itu menyedekahkan semua hartanya, karena manusia itu pasti ya terkait dengan harta, apalagi tadi nafkah istrinya tidak terpenuhi, maka ini tidak boleh. Harus dia penuhi nafkah istrinya. Baru setelah itu dia kalau mau bersedekah ya silahkan. Tetapi kalau hak-hak istri ini terpenuhi, kemudian dia tidak mau mengambil warisannya, tidak ada masalah. Ya tidak mengapa. Ya itu haknya dia mau mengambil atau tidak. Itu dia namanya bersedekah. Tapi kalau seandainya hak-hak istri tidak terpenuhi, di situ dia ada harta tapi tidak mau dia ambil, maka di sini dia menterlantarkan hak anak dan istrinya. Dari sisi ini dia berdosa. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari website. Dari Fakhrul Novriansyah di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, benarkah arti dari Allah memberikan kita ujian itu ada 3 hal, yaitu untuk menggugurkan dosa, meninggikan derajat, ataupun malah sebagai azab? Lalu bagaimana kita mengetahui, apakah ada kiat kita mengetahui bahwa ujian yang kita alami ini termasuk yang mana ya Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya betul ya, bahwasanya ujian itu bisa bentuk cinta Allah kepada seorang hamba, karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, karena Allah ingin meninggikan derajat-derajatnya, maka Allah uji hamba tersebut. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Fa in kana fi dinihi salabatan zida fi balaihi. Jika seandainya di dalam agamanya terdapat keimanan yang kuat, Allah tambah ujiannya, Allah tambah musibahnya. Wa in kana fi dinihi riqqatan khuffifa anhu. Dan jika seandainya di dalam agamanya lemah, maka Allah Subhanahu wa taala ringankan musibahnya. Maka ya bisa jadi musibah itu bentuk cinta Allah kepada seorang hamba, karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, karena Allah ingin ketika dia hamba ini bertemu dengannya tanpa memikul dosa sama sekali. Yang kedua adalah ya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menguji seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat hamba ini. Dan kadang-kadang ujian itu juga bisa bentuknya adalah teguran Allah ya kepada seorang hamba tersebut akibat maksiat yang dia kerjakan, atau hukuman Allah terhadap seorang hamba akibat dosa yang dia lakukan. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya penduduk satu negeri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami bukakan keberkahan dari langit. Ya, tetapi mereka kufur, ya mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hukum mereka, maka Allah azab mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka kadang-kadang azab itu bisa musibah itu bisa bentuknya adalah teguran Allah terhadap maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Terus bagaimana kita bisa mengetahui ini teguran Allah, ini bentuk cinta Allah kepada seorang hamba? Maka dilihat dari keadaan orang yang terkena musibah. Kalau seandainya keadaan orang tersebut ya yang terkena musibah tersebut keadaannya dalam istiqamah, dalam ketaatan kepada Allah, keadaannya dalam beramal saleh, dalam berbuat baik, maka ya insyaallah ujian yang menimpanya itu adalah bentuk cinta Allah kepadanya. Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya, Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Tetapi jika seandainya keadaan orang tersebut adalah maksiat, kemudian berbuat dosa, maka itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin ketika menghukum dia, Allah ingin menyadarkan orang tersebut agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia menghindari perbuatan maksiat tersebut. Maka
dilihat dari kondisi orang tersebut. Kondisinya istiqamah dalam ketaatan dapat musibah berarti tanda cinta Allah. Tapi kalau kondisinya dalam bermaksiat dapat musibah, ini indikasi teguran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan pertanyaan ketiga via telepon kesempatan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ada seseorang menghadapi kondisi ada peluang untuk bersedekah Ustadz. Namun dia menunggu waktu yang lebih afdol. Contohnya seperti hari ini Ustadz, di mana insya Allah kita akan menjumpai bulan Zulhijjah sebentar lagi. Nah, dia menunggu peluang sedekah itu, dia menunggu untuk masuk di bulan Zulhijjah Ustadz, dan juga hari Jumat Ustadz. Bagaimana Ustadz itu hukumnya Ustadz? Ya. Baik, cukup Bapak ya? Cukup Ustaz. Baik. Nah, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, pada asalnya kebaikan itu disegerakan. Pada asalnya kebaikan itu disegerakan. Ya, kalau kita ingin berbuat baik maka hendaknya segera, ya. Ya, kata Allah, kita disuruh fasri'u ila maghfirat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, ya bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Maka dalam ayat lain juga fastabiqul khairat, maka hendaklah seseorang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka pada asalnya berbuat baik itu disegerakan. Tetapi kalau seandainya terhalang antara menyegerakan dengan waktu yang istimewa, tempat yang istimewa, sedangkan dia punya uang atau punya bersedekah nggak bisa setiap saat, maka dia menunggu waktu yang pas, waktu yang afdal, maka tidak ada masalah. Ya, dan ini justru semacam itu. Kalau seandainya Anda bersedekah tidak rutin, tidak bisa rutin tiap hari misalnya, kemudian Anda bersedekah sekali-sekali saja misalnya, maka Anda menunggu waktu yang afdal, maka itu tentu itu yang dianjurkan. Ya, tentu itu yang dianjurkan. Maka misalnya dia menunggu waktu yang afdal baru dia bersedekah, maka itu tentu dianjurkan, tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat ya tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Misalnya ada orang tetangga Anda misalnya butuh untuk dibantu dan darurat. Kemudian Anda mengakhirkan membantu dia, nanti aja sampai masuk bulan Zulhijjah baru saya bantu. Ini keliru. Ya, ini keliru. Kenapa? Karena bisa jadi ya Anda bantu dia pada saat itu bisa jadi lebih afdal ketimbang Anda membantu dia ya di waktu dia sudah lapang. Ya, di waktu dia sudah lapang. Pada saat itu dia genting-gentingnya minta bantuan, kemudian Anda bantu, maka itu tentu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang itu Anda bantu sesaat itu dia sudah tidak membutuhkan lagi. Maka pada asalnya sedekah itu disegerakan. Tetapi kalau seandainya Anda mengakhirkan karena berkaitan dengan waktu yang afdal seperti tadi 10 awal Zulhijjah dan tidak berkaitan dengan hajat yang daruriyat, hajat yang penting, maka tidak ada masalah. Itu tentunya lebih afdal. Ya, Anda bersedekah di waktu yang fadil, di waktu yang utama. Tetapi kalau Anda memiliki harta yang banyak dan kebiasaan Anda bersedekah tiap hari, maka bersedekah saja tiap harinya. Tetapi nanti pas di 10 awal bulan Zulhijjah lebih banyak lagi kita bersedekah. Ya, lebih banyak lagi kita bersedekah. Ini bagi orang yang memiliki kelebihan harta dan biasanya dia bersedekah. Maka bersedekah aja terus, lanjutkan, jangan ditahan-tahan. Tetapi nanti ketika masuk 10 awal bulan Zulhijjah, maka perbanyak harta Anda bersedekah. Tetapi jika seandainya kondisi orang tersebut adalah orang yang tidak memiliki uang yang begitu banyak, dia bersedekah sewaktu-waktu, maka tidak ada masalah dia akhirkan di awal atau 10 awal bulan Zulhijjah, dan ini tentu lebih afdal karena dia bersedekah di waktu yang fadil, di waktu yang utama. Selama tadi tidak berkaitan dengan hajat yang penting, entah itu pihak hak tetangganya atau kerabat dekatnya, ya.
Kalau ada sangat membutuhkan, maka tidak perlu Anda tunggu tanggal 1 Zulhijjah. Langsung Anda bantu kalau sifatnya darurat, dan insya Allah Anda dicatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz barakallahu fikum, berarti melihat sisi kemaslahatannya Ustaz ya. Mana yang Iya. lebih harusnya lebih diutamakan begitu Ustaz ya. Ya. Nah, Ustaz jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan Ustaz, mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini dari Maman Suparman di Kota Bandung. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya sering melakukan puasa Daud. Bagaimana jika melaksanakan selang-sering, misal puasa Daud dari hari Senin, Rabu, Jumat, dan harusnya berikutnya kan hari Ahad. Namun di sini Ahad saya tidak suka berpuasa Ustaz dikarenakan saya olahraga dan ada kegiatan lain. Apakah boleh berniat seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Intinya puasa Daud itu selang-seling. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Ketika dia 2 hari tidak puasa atau 3 hari tidak berpuasa, berarti sudah hilang urutan puasa Daudnya. Ya, maka hilang urutan puasa Daudnya. Maka puasa Daud itu dia selang-seling, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ketika beda sudah urutan ini, maka dia tidak puasa Daud lagi. Maka dia memulai niat awal lagi untuk berpuasa Daud. Ya, karena berpuasa Daud itu adalah puasa sehari berbuka, sehari berpuasa. Ya, wallahu taala alam. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Jazakallahu atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Amin. Nah, mengikuti salam azan ya Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. pesantren? Sehat, syukur baik.